Halo Sobat Pendidikan Indonesia, jumpa lagi dengan saya dalam topik Asesmen Kompetensi Minimum atau di AKM. Jadi AKM ini merupakan kebijakan baru yang dicanangkan pemerintah akan dilaksanakan mulai tahun 2021 ini sebagai pengganti UN. Ya. Jadi sebagai kebijakan yang baru pastinya banyak informasi yang belum tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Seperti saya juga awalnya tentang AKM ini masih sedikit kabur, tapi dengan mengikuti kegiatan BIMTEK yang diadakan oleh Kemdikbud, banyaknya membantu saya memahami tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pertimbangan penting munculnya kebijakan baru berupa asesmen ini tidak terlepas dari hasil penelitian bahwa ternyata UN ini dia agak melenceng hasilnya dari yang diharapkan. Jadi kondisi nyatanya materi UN sebenarnya terlalu padat sehingga siswa dan guru itu cenderung disibukkan dengan penguasaan konten sehingga kompetensi penalarannya jadi terlewatkan. Dengan banyaknya materi atau dia konten, maka UN akhirnya menjadi beban bagi siswa dan guru, juga selanjutnya bagi orang tua. Kenapa? Karena indikator keberhasilan siswa ujung-ujungnya ini ditunjukkan dari hasil UN. Ini sebenarnya sudah jauh melenceng karena UN pada awalnya difungsikan untuk pemetaan mutu sistem penilaian nasional, tapi pada keadaan nyatanya ini ujung-ujungnya menjadi penilaian individual untuk siswa. Dan itu pun UN itu hanya mampu menilai aspek kognitif dari hasil belajar siswa, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Padahal berdasarkan hasil riset, kesuksesan seseorang itu atau seorang siswa kita katakan itu di masa depan sangat ditentukan oleh faktor-faktor penting karakter yang unggul. Ya, jadi nilai atau aspek kognitif itu untuk kesuksesan hanya dia menjadi faktor kesekian, ya. Jadi dia hanya faktor yang berperan kecil dalam kesuksesan seseorang atau siswa dikatakan di masa depan. Untuk itu, maka pemerintah mencoba merancang suatu kebijakan yang baru dengan mengganti UN ini dengan yang namanya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi komponen dari asesmen ini dia kompetensi minimum ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Kalau literasi berkaitan dengan kemampuan bernalar tentang menggunakan bahasa. Kalau numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika. Kemudian juga akan disurvei dia karakter-karakter unggulan yang dibutuhkan untuk bisa mencapai kesuksesan di masa depan. Selain itu, AKM ini juga akan diujikan pada siswa yang berada pada jenjang sekolah yang menengah, ya, sehingga di kelas 5 misalnya untuk SD, kelas 8 untuk SMP dan 11 untuk SMA, sehingga nanti hasilnya ini masih bisa digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan, dan siswanya juga nanti masih merasakan bagaimana perubahannya setelah dia nanti masuk ke jenjang berikutnya, di mana proses belajarnya nanti akan disesuaikan atau diperbaiki dengan menggunakan data hasil AKM dan survei karakter ini. Dan ini AKM itu dia mengacu pada model pembelajaran yang diharapkan untuk mencapai skor PISA dan TMS yang tinggi. Berikut ini merupakan rangkuman perbedaan yang ada antara UN dan AKM. Yang pertama, jenjang penilaiannya itu dia jelas berbeda. Kalau AKM itu dia mulai dari tingkat SD, kalau dia UN itu SMP, SMA dan SMK. Level siswanya juga kalau di UN itu dia semua di tingkat akhir, kalau di AKM dia di tingkat bagian tengahnya, ya. UN itu dia diikuti seluruh siswa, sedangkan AKM dia hanya sampel saja, sampling, ya, dari sebagian siswa. Kalau UN itu dia mengukur dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi, sedangkan kalau yang AKM dia kemampuan minimum, ya. Model soalnya juga berbeda. Kalau di UN itu dia pilihan ganda dan isian singkat, itu yang terbaru untuk tingkat SMA. Kalau di AKM dia bermacam-macam, ya. Prioritasnya juga berbeda. Metode penilaian juga berbeda, ya. Jenis soalnya juga beda, ya. Yang lain juga dalam AKM ini jadi ada kata minimum, ya. Jadi kalau dari kata minimum di sini dia artinya tidak semua konten dalam kurikulum nantinya akan diukur dalam AKM. Jadi dia nanti
yang diukur dalam AKM hanya keterampilan yang paling dasar yang dibutuhkan nanti untuk menguasai semua konten yang lain. Nah, yaitu literasi dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi yang dimiliki oleh siswa nantinya ini dia bisa menjadi tolak ukur bagaimana dia siswa kemampuannya juga untuk mengukur bidang yang lain. Nah, dan nantinya kan kompetensi ini akan dibangun dari jenjang dasar sampai menengah, maka diuji nanti dia sampai sejauh mana ya, level mana dia siswa itu dia sudah sampai kompetensi literasi dan numerasi yang dia miliki. Nah, selanjutnya AKM nanti akan berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, 8, dan 11. Jadi tidak melaporkan hasil secara individu, tapi dia laporan berupa agregat yang berfokus kepada peningkatan internal siswa dari waktu ke waktu. Jadi bukan membandingkan antar kelompok, ya, peningkatan internal dari waktu ke waktu. Selanjutnya asesmen nasional, ya. Asesmen nasional itu dia nantinya kan sudah secara menyeluruh yang akan diujikan ke kelas 5, 8, dan 11 ya, AKM. Secara nasional nanti itu dia ada literasi dan numerasi yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada survei karakter berupa aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila diisi oleh siswa, dan survei lingkungan belajar ya, aspek terpilih dari model sekolah efektif ya oleh siswa juga, guru dan siswa. Ada kuesioner yang harus diisi. Nah, jadi nanti instrumennya nantinya dari responden murid, instrumennya akan ada literasi, numerasi, dan survei karakter, serta survei lingkungan belajar juga ada sebagian yang diisi siswa ya, dari siswa sampel. Nanti dari literasi dan numerasi disitulah diperoleh di hasil belajar kognitifnya, sedangkan dari survei karakter diperoleh hasil belajar sosial emosional. Kemudian nanti dari survei lingkungan belajar diperoleh dia karakteristik info dan proses pembelajaran, itu dari siswa. Kalau dia guru dan kepala sekolah itu hanya mengisi survei lingkungan belajar untuk memperoleh karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat khusus dia jenis AKM ya, numerasi dan literasi, kalau dia kelas 5, 8, dan 11 itu dia pastinya untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah dan juga bagaimana sistem administrasi yang terstandar, apakah sudah memenuhi atau belum. Kemudian AKM untuk kelas awal SD sampai akhir SMA nanti dia dirangkum itu mengukur hasil belajar siswa, dan secara formatif dia alat untuk teach at the right level, artinya bagaimana nanti mengajar untuk level yang sesuai atau dia nanti yang level yang sudah dicapai oleh siswanya. Jadi kita bisa menyesuaikan, artinya tidak ada pemaksaan ya. Jadi sesuai dengan konsep merdeka belajar. Kemudian bagaimana di administrasinya yang tidak terstandar, apa yang harus diperbaiki. Kemudian AKM sertifikasi untuk kelas 12 ya, untuk jenjang akhir ini mengukur hasil belajar siswa, kemudian administrasi secara terstandar. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia AKM untuk literasi dan numerasi di sini, ya ini pastinya secara gamblangnya untuk memahami ya. Kalau literasi untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Nah, jadi kita di sini bagaimana memahami suatu teks, suatu wacana untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat, kepada banyak masyarakat. Ya, jadi literasi dan numerasi ini ya sangat diperlukan, ya sangat diperlukan sebagai keterampilan dasar untuk setiap orang, ya, untuk menguasai semua kompetensi yang lain juga. Dan nanti selanjutnya dengan penguasaan ini, maka tujuan akhirnya adalah untuk mencapai Sustainable Development Goals yang akan direncanakan dia di tahun 2030. Jadi nanti dia target akhir secara global di tahun 2030 agendanya yang pertama no poverty ya, tidak ada lagi yang kemiskinan, tidak lagi kekurangan bahan makanan ya, kesehatan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender atau jenis kelamin ya, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan ya, energi, ketersediaan energi yang bersih, kemudian pertumbuhan ekonomi ya, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan antar negara ya, kemudian pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan,
ya, kemudian produksi dan mengkonsumsi bagaimana yang bertanggung jawab, ya, baik dengan misalnya masalah lingkungan apa segala macam, kemudian bagaimana tindakan kita untuk memperbaiki lingkungan, ya, kehidupan perairan, ya, kehidupan di darat, keadilan, ya, keadilan, dan yang terpenting juga bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, ya. Selanjutnya, bentuk soal dari AKM ini ada objektif berupa pilihan ganda hanya satu jawaban benar. Kemudian ada juga pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Ada menjodohkan berupa isian singkat, angka, nama benda yang sudah pasti. Kemudian ada objektif atau essay. Selanjutnya, dalam komponen AKM ini ada numerasi dan literasi. Kontennya dia, untuk numerasi itu kontennya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Kalau literasi itu dia ada teks informasi dan teks fiksi atau sastra. Berikutnya proses kognitifnya dia, kalau untuk numerasi itu ada pemahaman, aplikasi dan penalaran. Kalau untuk literasi dia menemukan informasi, investasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Nah, jadi kalau konteksnya sama, ada bagaimana konteksnya dalam personal, sosial kultural, dan saintifik. Itu sama untuk literasi, ya. Kemudian jumlah soalnya. Nah, kalau dia untuk tingkat SMA, yang diuji dia di kelas 11 nantinya, ya. Kelas 11 dan 12 itu kalau di literasi teks fiksi ada 11 soal, informasi ada 39. Nah, kalau di kelas 10 nanti untuk jenjang SMA, ya, dia ada 62 soal berupa literasi teks fiksi 28 soal dan teks informasi 37 soal. Nah, dan direncanakan nantinya, ya, direncanakan ini kan sudah disiapkan sejak 2020. Nanti di Februari 2021 direncanakan dia akan individu untuk kelas 12 untuk pengakuan kompetensi. Nah, jadi di minggu ketiga nanti Maret 2021 dijadwalkan AKM nasional survei karakter serta survei lingkungan belajar kelas 11. Di minggu kedua April 2021 itu dijadwalkan AKM nasional survei karakter serta survei lingkungan belajar kelas 8. Di minggu pertama Agustus 2021 dijadwalkan AKM nasional berupa survei karakter serta survei lingkungan belajar di kelas 5. Dan di Oktober 2021 akan dirilis hasil AKM secara nasional, ya, secara nasional, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini secara teknisnya nantinya penyampaian secara teknisnya. Ini juga secara teknisnya nantinya. Nah, ini juga kegiatan teknisnya. Oke, demikianlah sahabat pendidikan Indonesia sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang asesmen kompetensi minimum. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.